Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang ada sebuah pertanyaan kaitannya dengan ilmu leluhur. Ya, ilmu leluhur. Ilmu leluhur itu juga sama saja ya teman-teman ya. Misalkan leluhurmu itu punya ilmu, misalkan kulhu geni gitu ya. Atau misalkan punya waringin sungsang misalkan, itu ilmu leluhur ya. Atau katakanlah kulhu geni, kulhu derga ya, asma sungeraje, asma singaraje, banyak sekali amalan-amalan ya. Ilmu leluhur itu ilmu leluhur. Tapi kalau misalkan teman-teman Sabtu Wage ini ya, teman-teman Sabtu Wage ini tiba-tiba Anda punya keahlian ya. Tiba-tiba Anda punya skill ya, keahlian mengobati orang, itu kodam leluhur ya. Kodam leluhur yang ada di dalam ilmu leluhur ya. Kadang orang itu punya keahlian semacam itu tanpa harus mentirakatinya ya. Tiba-tiba punya keahlian. Orang itu tiba-tiba punya keahlian macam-macam, tapi dia tidak melakukan tirakat. Nah, itu biasanya itu ilmu leluhur. Nah, di dalam ilmu leluhur itu mengandung kodam leluhur. Ya, kita harus pakai logika ya, teman-teman Sabtu Wage. Logikanya sederhana. Ya, Anda mengamalkan leluhur Anda mengamalkan sebuah ilmu, keilmuan misalkan. Leluhur Anda mengamalkan sebuah keilmuan. Leluhur Anda katakanlah 100 tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Tentunya keilmuannya akan ikut juga meninggal dunia. Tapi kenapa kok keilmuannya tidak meninggal dunia? Kenapa kok keilmuannya itu nitis, bisa berfungsi? Apakah ini sebuah kebetulan? Bukan, itu kodam leluhur ya, itu jin ya, atau lebih dikenal dengan jin nasab ya, atau kodam leluhur ya. Kenapa bisa seperti itu teman-teman Sabtu Wage? Kodam leluhur itu kan kodam jin itu kan umurnya panjang. Jin itu umurnya panjang ya. Jadi misalkan Anda saat ini punya kodam, maka bisa jadi 100 keturunan Anda ke belakang itu bisa jadi diikuti. Loh ya, misalkan saya punya kodam ya, kodam dari sebuah amalan ya, terus saya perintahkan kamu ikut sama 100 keturunan saya, 100 keturunan saya ke depan. Lah ketika itu katakanlah terjadi ya, ketika itu katakanlah saya meninggal dunia, itu akan otomatis akan ngikut terus, dicari keturunan saya yang memiliki visi, memiliki energi, memiliki frekuensi yang sama dengan diri saya ya. Jadi seperti itu. Itulah yang disebut dengan kodam leluhur, bukan ilmu leluhur ya. Artinya sudah jadi sebuah energi ya, energinya kodam itu artinya sudah terjadi penundukan ya. Beda lagi ketika kamu katakanlah tiba-tiba di lemari buyutmu ya, di lemari buyutmu tiba-tiba kamu menemukan sebuah buku tentang keilmuan misalkan, itu ilmu leluhur. Atau Anda misalkan diwedar ya, dari bapak Anda terus diwedar dikasih, itu juga ilmu leluhur. Ini sedikit cerita ya, supaya teman-teman Sabtu Wage itu paham ya tentang kajian ini. Dulu saya pernah dikasih sebuah ilmu ya sama almarhum bapak saya ya, waktu kecil ya, waktu SD lah ya. Bapak saya kan ngimami di masjid gitu ya, ngimami di masjid. Saya tidak boleh pulang dulu ya, tidak boleh pulang dulu ya, habis ngenteni wiritan. Habis wiritan itu saya disuruh baca amalan itu, sebuah keilmuan. Itu tak baca ya, tak baca paling ya
1 tahun 2 tahun lah ya. Setelah itu kan masih kecil loh, masih kecil. Nah setelah itu saya ngaji ya, ngaji di Langgar ya. Sudah tidak ngamalkan ilmu itu wis, ngaji di Langgar ya. Ya, nyendiri ya, sendiri ya. Teman-teman saya itu ngajinya itu di dekat rumah saya itu ada Langgar. Tapi saya ngajinya jauh gitu. Ya. Ya itu. Habis lulus SD, nah, langsung saya di pondok, tidak tak amalkan ilmu itu. Ya. Nah, ketika saya terkena gangguan sihir ya, tahun 2017 kemarin itu ya, 2017, ilmu itu berfungsi gitu loh ya. Ini kan tidak masuk akal gitu. Ilmu ini berfungsi, tidak masuk akal, tidak masuk logika gitu loh ya. Kenapa tidak masuk logika? Tidak saya tirakati kok gitu loh ya. Kalaupun saya tirakati itu sudah masa lalu gitu. Ya, sudah mungkin ya 30 tahun yang lalu gitu loh ya. Ya. Tapi kok ilmu itu yang berfungsi gitu loh ya. Ilmu-ilmu yang saya tirakati saat ini gitu loh ya. Itu tidak maksimal, fungsinya tidak maksimal gitu. Saya hantam bangun, saya hantam bangun lagi. Nah, terus ada suara, ya Le gunakan ini Le, gunakan amalan itu. Tiba-tiba ya hafal amalannya pendek. Nah, siapakah itu? Yang kasih tahu itu siapa itu? Itu adalah kodam leluhur atau kodam keilmuannya. Berarti kan dari leluhur bapak saya gitu ya. Dari keilmuan bapak saya. Artinya apa? Ilmu itu sudah ditirakati bapak saya dan sudah jadi. Lah, ketika saya SD itu proses transformasi. Ya, itu proses transformasi, proses apa ya, adaptasi, penyesuaian diri gitu. Ya. Nah itu teman-teman. Ya. Paham ya? Nah, baru ketika ilmu leluhur sendiri, ketika saya merapalkan, ini kan konsepnya ya ilmu leluhur, ya kodam leluhur. Ilmunya saya dikasih, ya kodamnya yang sudah jadi saya diberi. Lah buktinya itu tadi, buktinya tidak saya tirakati, ilmu itu bisa saya fungsikan. Ya. Nah itulah ya. Jadi kita jangan jangan terjebak dengan ilmu leluhur ya, jangan terjebak dengan kodam leluhur ya, kita harus paham ya. Jadi ketika kamu merapalkan sebuah mantra, doa ya, terus kamu memiliki tuah, nah itu berarti ilmu. Nah tinggal leluhur itu kan asalnya dari mana gitu. Kalau itu asalnya dari garis orang tuamu ke atas ya berarti dari leluhurmu. Kalau tiba-tiba kamu punya instan ya tanpa laku, berarti kodam leluhur. Ya, tapi kalau kamu harus melakukan, harus tirakat, ya, itu ilmu leluhur. Bisa jadi Anda berhasil, bisa jadi tidak. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan ya teman-teman Sabtu Wage. Itu ya, tulis saja nanti di kolom komentar ya, kaitannya dengan kodam leluhur dan ilmu leluhur. Ya, silakan ditanyakan, nanti kita akan kupas lebih dalam lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.